Kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Pada masa Orde Baru, keberadaan etnis Tionghoa merupakan masalah yang krusial. Masalah tersebut begitu kompleks bukan saja mengenai identitas kebangsaannya, tetapi juga masalah politik, ekonomi, dan kebudayaannya yang berkembang di Indonesia. Citra etnis Tionghoa akhirnya dinilai negatif di kalangan pemerintah Orde Baru yang terlihat dalam kebijakan-kebijakannya. Orde Baru memberikan perlakuan diskriminatif dan membatasi golongan etnis Tionghoa. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Orde Baru melanjutkan kebijakan pembaharuannya dan memunculkan konsep SARA atau suku, agama, ras, antar golongan yang ditujukan kepada media agar tidak memberikan hal-hal yang menyangkut dengan konsep tersebut. Dalam kenyataannya, proses pembaruan yang diimplementasikan oleh pemerintah tidak menuju kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Malahan yang terjadi sebaliknya. Selama Orde Baru terjadi, sentimen anti-Tionghoa yang menimbulkan kekerasan seperti yang terjadi pada akhir kekuasaan Soeharto sekitar bulan Mei 1998. Munculnya kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. A. Perlakuan etnis Tionghoa sebelum Orde Baru. Pemerintah Indonesia yang dibentuk setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950 pada dasarnya mewarisi kebijakan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah membiarkan warga Tionghoa terus aktif di bidang ekonomi sambil membatasi keberadaan mereka sebagai pejabat di bidang birokrasi. Namun, warga Tionghoa dibolehkan dalam bidang politik sehingga terdapat sebagian warga Tionghoa yang menduduki jabatan sebagai menteri, misalnya Li Keqiang sebagai Menteri Kesehatan dan Oi Ju-tat sebagai Menteri pada Kabinet 100 Menteri. Pemerintah Soekarno juga membolehkan etnis Tionghoa mengekspresikan kebudayaan mereka dan menjalankan agama atau keyakinan mereka. Namun demikian, segregasi tetap terjadi karena dalam kenyataannya tidak ada interaksi yang efektif antara warga etnis Tionghoa dengan warga etnis lainnya. Akibatnya beberapa konflik serius terjadi. Masalah utama adalah kesenjangan kemakmuran. B. Etnis Tionghoa pasca peristiwa 1965. Setelah peristiwa 30 September 1965, banyak timbul konflik-konflik politik dan sosial di Indonesia. Konflik yang timbul merupakan usaha yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk terus menekan kepemimpinan Soekarno. Setelah peristiwa 30 September 1965, TNI Angkatan Darat menggunakan kelompok mahasiswa untuk melakukan hal tersebut dengan mengizinkan demonstrasi yang mengakibatkan semakin panasnya suhu perpolitikan Indonesia. C. Sikap Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Pada era pemerintahan Soeharto, insiden anti-Tionghoa terjadi di berbagai tempat meskipun tidak meluas secara serempak di banyak tempat. Kebijakan rezim Orde Baru terhadap warga Tionghoa lebih sistematis dibandingkan kebijakan negara sebelumnya. Rezim ini membungkam keanekaragaman kelompok etnis, salah satunya etnis Tionghoa. Pembungkaman dilakukan karena kelompok etnis dianggap sebagai ancaman politik yang dapat mengguncang kekuasaan. Jika ada kelompok etnis yang menentang kekuasaan, akan segera ditindas. Meski berada dalam kontrol kekuasaan, kebijakan politik Orde Baru terhadap satu kelompok etnis dengan lainnya tidak seragam. Diperlakukan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Saran, adanya program pembaharuan yang dicanangkan Orde Baru di masa lampau berdampak langsung kepada kelompok etnis Tionghoa. Salah satu akibat cukup fatal yang terjadi pada program pembaharuan yang tidak dapat berjalan mulus karena syarat dengan muatan politis. Kebijakan asimilasi ternyata tidak menghasilkan sebuah pembaruan budaya, tetapi justru menjadikan kelompok etnis Tionghoa terdiskriminasi dan terasing dari banyak aspek kehidupan nyata karena yang terjadi adalah pembatasan. Asimilasi total lebih
bertitik tolak dari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pembatasan tersebut terbentang dari yang bersifat substansial hingga yang bersifat ritual. Kesimpulan, terdapat banyak hal yang melatar belakangi kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, mulai dari menerapkan politik ras atas nama etnis. Akibatnya muncul sentimen rasial dalam kehidupan bernegara. Sikap rasialis juga berkembang karena adanya prasangka-prasangka yang hidup dalam masyarakat, misalnya bahwa orang Tionghoa itu hidup secara eksklusif dan memiliki sikap oportunis. Pada era pemerintah Orde Baru, insiden anti Tionghoa terjadi di berbagai tempat meskipun tidak meluas secara serempak di banyak tempat.